Yeah, the darkness couldn't take you. Oh, yeah. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang hina datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana dari kandang kotor. Di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Semua biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang. Lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota, yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilihan yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali, meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed. The power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Haleluya, semangat di dalam Tuhan, amin. Oke, boleh maju ke depan, penuhi bangku-bangku yang di depan supaya tidak berjauh-jauhan. Oke, come on, kita bangkit berdiri semuanya, kasih tos kanan kirinya. Oke, mungkin teman-teman kita sedang dalam perjalanan, kondisi hujan, tapi kita tetap bersemangat di tempat ini. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, amin. Sebelumnya kita mau membacakan satu
saya akan membacakan satu firman Tuhan di Efesus 3 ayat yang ke-18. Ini doa Paulus ya untuk jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita di tempat ini kita mau sepakat bahwa kita datang, memang kita datang dengan segala kondisi kehidupan kita, hati kita. Tapi kita perlu mengingat bahwa ketika kita datang di tempat ini, kita tidak melakukan sesuatu tentang diri kita sendiri. Tapi kita mau meresponi firman Tuhan dan Injil yang pernah kita dengar sebelumnya, atau yang saat ini, atau yang akan kita dengar. Apa yang kita mengerti, seberapapun apa yang kita tangkap saat ini, kita mau meresponinya. Kita membawa hati kita. Tuhan melihat setiap hati kita saat ini. Tuhan tahu apapun yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Tapi biarlah tubuh jiwa roh kita saat ini menangkap dan mengerti bahwa betapa dalam dan lebar dan tingginya kasih Allah itu atas hidup kita. Kita mau sepakat di tempat ini, amin. Oke. Are you ready to worshiping God? Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami ada, sebagai kami ada saat ini Bapa, semuanya karena Engkau telah menetapkan setiap kami, Kau telah menentukan kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini saat ini. Apa yang ada dalam diri kami Tuhan, apa yang ada pada kami saat ini, semuanya berasal dari-Mu ya Bapa. Dan kami mau gunakan Tuhan semuanya untuk meresponi Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau Bapa di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, sekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, menceritakan Kau. Ajarku berdiam dekat
sekali katakan. Oh, ajarku berdiam. Oh, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Kau aku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Yang kerinduan kami Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku, hidupku. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi ya, dengan lebih semangat lagi katakan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti. Sana kau menanti. Ku bawaku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Ku nimba hadir-Mu. Say, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Oh, kami kagum kasih-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. One more time, say. Hidupku, oh, hanya untuk-Mu. Oh, segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan tentang-Mu Tuhan. Segala kehidupan kami Tuhan mencerminkan kuasa dan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Wanna say, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku, kehidupan kami Tuhan segalanya menceritakan karena Engkau Tuhan. Ajarku berdiam
kagum akan kebaikan-Mu. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ku mau berdiam di dekat-Mu. Hadirat-Mu, ajarku berdiam, Ku mau berdiam di hadirat-Mu, Tuhan. biarlah segala kehidupan kami Tuhan menceritakan tentang Kau. Haleluya. Mulut kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, pujian kami Tuhan, menceritakan Kau dan segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu yang Kau curahkan. Sebab kami percaya Kau bersama kami, Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi, sebab kami tahu saat ini kami berhadapan dengan Sang Raja. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, mulia, agung dan perkasa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, sebab hadirat-Mu Tuhan mengubahkan setiap kami di tempat ini. Ini hati kami ya Bapa, kami membawa hati dan kehidupan kami Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kalibrasi dan ubahkan setiap hati kami Tuhan saat ini. Biarlah Engkau menyingkapkan Tuhan segala hal yang gak pernah kami tahu, apa yang belum pernah kami dengar Tuhan, apa yang belum pernah kami pikirkan Tuhan Yesus. Lewat ibadah ini Tuhan, lewat penyembahan kami ya Bapa, lewat apapun yang kami dengar saat ini ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. You're beautiful, you're beautiful. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukan
lagi katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hadimu, menikmati kasih anugerahmu. Sekali lagi katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, oh, bawa kami erat dalam pelukanmu, memandang, memandang,
rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh Ibu. Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kami sembahyang. Sebab hadirat-Mu memenuhi hatiku, memenuhi Kami menikmati hadirat-Mu. Setiap hati, Yesus, mau menceritakan-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu Haleluya. Biarlah segala yang bernafas Tuhan menikmati kasih karunia seperti yang Kau curahkan dan memuji-muji-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan melampaui segalanya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, sungguh kami gak mampu tanpa Yesus Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam hadir-Mu, menikmati kasih menikmati
kami sebagai persembahan hidup kami. Mari sembah. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, oh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku Kau terindah. Selamanya ku inilah kehidupan kami Tuhan, kami bawa, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus
Tuhan. Dengan segala kehidupan kami Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jiwa kami pun menyadarinya bahwa Engkaulah Allah kami, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Kita mau berdoa bagi anak-anak Rocky. Adik-adik Rocky, come on. Ayo anak Rocky. Mari Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara semua, kita sama-sama memberkati adik-adik Rocky untuk mereka bisa beribadah. Dan kita percaya bahwa kebenaran Injil juga menjadi bagian mereka. Mereka pun bertumbuh bersama-sama untuk mengenal kebenaran Injil dari sejak usia dini. Firman Tuhan katakan bahkan kita pun harus mengulang-ulang ketika di rumah. Orang tua, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa ajaran itu, firman itu, Injil kebenaran itu, beritakanlah berulang-ulang. Berulang-ulang pada saat engkau duduk di rumah, pada saat perjalanan, pada saat engkau berbaring, dan pada saat engkau bangun. Dan biarkanlah kebenaran Injil pun menjadi bagian mereka ketika mereka ada di tempat ini. Kita bersama-sama berdoa buat mereka. Bapak, kami percaya bahwa anak-anak ini berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah kuasa-Mu pada saat ini melalui pertolongan Roh Kudus memampukan mereka untuk mengerti apa yang akan disampaikan, firman Tuhan apa yang akan menjadi didikan mereka. Dan terlebih lagi mereka pun dapat dipersiapkan menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditaruh benih firman Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Berdoa secara khusus untuk kakak-kakak Rocky yang akan menemani, berikanlah hikmat Tuhan turun, kebenaran Tuhanlah yang menjadi bagian mereka. Setiap perkataan mereka adalah perkataan berkat, perkataan yang memberikan kebebasan dan kelepasan, perkataan yang menumbuhkan iman dan semangat. Kami percaya kuasa-Mu bekerja penuh melalui ibadah Rocky di tempat ini ya Bapa, dan Engkau yang berotoritas penuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik Rocky, Tuhan memberkati. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah dicantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asar. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia dan setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan, biarlah hati yang baru dan pengertian yang benar Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau yang terlebih dahulu memberikan segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini, semuanya juga karena Engkau. Tuhan, kami juga berdoa biarlah melalui apa yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi, tetap dalam hadirat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu atas setiap kami ya. Mempersiapkan hati kami lagi Tuhan. Kami menyadari bahwa hati kami ini jahat Tuhan, hati kami ini keras Bapa. Kami perlu Roh Kudus untuk melembutkannya, untuk membukakan, untuk membuat kami mengerti, untuk membuat kami mengingat kembali Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah di dalam diri kami, dalam hati kami dan kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa.
bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, Kau semakin bertambah. Memikul salib-Mu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencana-Mu. Matikan keakuanku, biar Kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, Kau semakin bertambah. Memikul salib-Mu di setiap waktu, dan kebenaran
semakin nyata dalamku, kau semakin bertambah, semakin nyata dalamku, kau semakin bertambah. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi, yang namanya masyhur sampai ke ujung bumi. Kita datang bukan kepada batu yang mati, tetapi kepada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak, terima kasih buat hari baik yang Kau sudah sediakan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang Kau sudah berikan kepada kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu yang besar kepada kami. Biar pagi hari ini kami jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, datang bersama-sama. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami meletakkan semua beban kami. Kami mau datang dengan hati yang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini mungkin kami melupakan Engkau dalam kegiatan kami sehari-hari. Bahkan kami mengesampingkan Engkau dan membuat diri kami lebih utama ketimbang diri-Mu. Dan hari ini kami datang. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Basuh hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau yang mampu membersihkan lubuk hati kami dari dosa. Pulihkan kami, pikiran kami, perasaan kami, perbuatan kami. Supaya kami hari ini boleh datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Dengan perbuatan kami gak bisa beli keselamatan. Karena itu kami datang di hadapan-Mu hari ini mengucapkan terima kasih buat semua yang Engkau perbuat atas hidup kami lewat kayu salib-Mu. Kau sudah serahkan nyawa bagi kami. Dan hari ini kami, jiwa kami, roh kami, pikiran kami menyadarinya. Kami taruh di dalam hidup kami hari ini. Kami bersepakat bersama-sama bahwa cuma Engkau yang akan kami dengar hari ini. Kami mau fokus kepadamu, kami mau mendengar suaramu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami, apapun persoalan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami bersyukur dan berterima kasih. Jemaat Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Mungkin bisa dengan hormat saya minta maju aja biar semakin hangat kita ya di dingin-dingin. Itu yang belakang-belakang maju yuk. Nah gitu. Hujan-hujan ya. Banyak yang diselimut masih ini ya mungkin ya. Oke, shalom semuanya. Shalom ya. Tema 3 bulanan kita di 2024 ini perlu saudara tahu biar bisa mengikuti apa? Spiritual identity. Ya, 3 bulan ini. Jadi kita sudah masuk di bulan Maret ini, itu tema bulanannya itu ya. Selama 3 bulan. Tema 3 bulanan. Nah, kita sepanjang Januari, Februari sampai Maret ini diingatkan, diperlengkapi di dalam khotbah kita di hari Minggu, di Komsel semuanya tentang identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Benar ya? Jadi kehidupan seperti apa yang harus kita hidupi sesungguhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita menyatakan kemuliaan Kristus lewat identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapa yang bersyukur dong sudah terima banyak dalam bulan-bulan ini? Enggak ada yang bersyukur ya? Oh bersyukur ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo, halo hidup semua, jangan ngantuk ya, dingin-dingin, senggol colek, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk, oke? Kita belajar sama-sama hari ini.
Kalau saya bertanya ya, saudara sedang dalam kondisi seperti apa hari ini? Lagi sedang bersyukurkah? Atau sedang dalam pergumulan berat? Oke? Dalam pergumulan apakah? Nah, saya mau tanya ini, kita semua, termasuk saya, lagi dalam mode apa? Membangun kerajaan kecil kita sendiri? Atau lagi rela diproses sebagai warga kerajaan Allah? Coba direnungkan, dijawab sendiri ya. Sepanjang sampai tahun 2024 ini, mungkin di awal tahun inilah, apa yang sedang kita kerjakan? Kita dalam kondisi mode seperti apa? Di foto ya Alex. Membangun kerajaan kecil kita sendiri atau kita sedang rela diproses sebagai warga kerajaan Allah? Oke? Berturut-turut dalam beberapa minggu, Bang Dev, Bang, sudah memperlengkapi kita, sudah mengajar kita ya. Bang Dev suami saya loh, diperlengkapi loh kita ini di bagaimana kita bisa berbahagia versinya Yesus. Kalau versi dunia mah kita tahu ya. Kalau bagaimana kita bisa berbahagia versinya Yesus itu sudah diajar. Tapi nanti ada episode berikutnya, nantikan aja ya. Bagaimana kita diajar berbahagialah orang yang miskin. Udah gak enak sekali disuruh miskin ya. Di hadapan Allah tapi ya, karena dia yang punya kerajaan surga. Apalagi berbahagialah orang yang berduka karena dia akan dihibur, ya kan? Yang terakhir kemarin apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut seperti saya. Weh sombong kok dia. Yang karena ia akan memiliki bumi, enggak jadi lemah lembut saya. Susah enggak? Susah lah ya, susah. Tapi bersama Yesus kita bisa, amin. Nah setelah Matius 5 berarti Matius berapa? 6. Iya dong, Matius 6 saya pelajari itu pesan Yesus mengenai gaya hidup. Gaya hidup berdoa, gaya hidup berpuasa, gaya hidup bagaimana kita mengumpulkan harta, bahkan masalah kekhawatiran. Nah Matius 6 ayat 33. Nah, sebelum saya masuk ke ayat temanya ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menurut saudara nih, apa yang dimaksud di sini dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa menurut saudara? Kata mencari di sini itu mengartikan apa? Mencari, bahasa aslinya itu kalau saya catat di catatan saya enggak tampilkan di sini. Itu artinya itu mengartikan mencari yang benar-benar asik. Enggak karena terpaksa. Mencarinya itu karena ada kegiatan yang terus-menerus karena suka. Karena asik, karena menarik. Jadi carinya itu antusias. Jadi seperti itu makna arti akar kata yang bahasa aslinya ya. Jadi di sini carilah dengan terus-menerus karena kamu suka. Karena itu asik. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah ini belum ya. Kerajaan Allah ini adalah kalau bahasa aslinya apa? Ada yang tahu? Bahasa aslinya tuh Basilia. Katakan sebelah kiri kanan. Basilia. Bukan basin loh ya. Basilia ya. Katakan Basilia. Basilia itu the royal power. Artinya tuh the royal power, dominion, authority. Apalagi sesuatu yang tentang kerajaan yang besar, yang mulia, yang perkasa, ada otoritasnya di sana. Dan kata kebenarannya di sini dikaiosone. Katakan sebelah kiri dikaiosone. Kayak agak sedikit bahasa Korea gitu ya. Dikaiosone, yosunim. Mana Bu Sarah? Itu ya artinya apa kalau kebenarannya itu dikaiosone. Ada dua akar kata bahasa aslinya itu dikaiosone sama autos. Katakan autos. Kalau ingat atos, autos, oke? Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata dikaiosone saya catat di sini mengarah artinya kepada doktrin kebenarannya, tentang integritasnya, tentang kemurniannya. Tapi kan ada dua tadi, autos. Katakan lagi autos. Autos itu bicara tentang himself, dirinya sendiri. Nah keren nih, saya cari ternyata merujuk kepada
diri Allah sendiri dan kebenarannya. Jadi autos itu ngomongin tentang diri Allah sendiri. Jadi carilah dengan antusias, sukacita, karena itu asik, terus menerus cari dulu kerajaan Allah dan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah berbicara bukan sekedar tempat. Kalau kita ngomong, oh nanti masuk surga, bayangannya kita, oh ada bidadari-bidadari gitu ya. Ada, katanya seperti itu surga, nyaman, emasnya di mana-mana, wah kita bebas pakai emas di mana-mana katanya ya. Tapi kerajaan Allah bukan ngomongin itu, melainkan tentang sebuah otoritas pemerintahan dan bagaimana kerajaan Allah itu menceritakan tentang sifatnya Allah, karakternya Allah. Nah kebanyakan kita, khususnya orang rock, ya, mana Alek? Rock, ini Alek biasanya, rock, yang menyebut dirinya warga kerajaan Allah. Apa kita hanya sekedar senang dianggap sebagai warga kerajaan Allah, tapi cuek sama Allahnya sendiri, sama raja kita sendiri. Kita cuman, wah keren gue, kita warga kerajaan Allah, jalur langit coy. Jalurnya langit ini. Kita cuman bangga cuman itu, tapi kita nggak pernah berusaha mencari Allah. Mencari bagaimana kesukaannya raja kita, bagaimana kita melihat seperti apa sih raja kita, apa yang dia rindukan, tidak ada. Seringkali kita senang, aku rock, gitu kan? Tidak memahami kerinduan hati raja kita. Oke, nah kita langsung menuju pada ayat Markus 4:30-32. Kan tadi diomong tentang kerajaan tuh. Menurut saudara, nih kerajaan Allah itu seperti apa? Dan Yesus sedang ngomonginnya di sini. Di Markus 4. Katanya saya baca aja ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Tadi kita sudah ngomong tentang kerajaan Allah. Terus Yesus ngomong, dengan apa kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Kalau kita menggambarkan kerajaan Allah gitu, kalau anak kecil gambarnya pasti istana yo, yang megah gitu ya. Tapi dibilang di 31, hal kerajaan itu, kerajaan Allah seumpama apa? Biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Jadi kalau kita membayangkan kerajaan Allah itu seperti yang kita bayangkan, ternyata Yesus yang mempunyai kerajaan itu sendiri, pemilik kerajaan itu ngomong. Diumpamakan seperti apa kerajaan Allah itu? Biji sesawi. Jangan mikir sesawi itu sawi ya. Gobes yang kalian makan tuh ya. Bukan. Nih, saya kasih gambarnya biar tahu. Itu pun bukan merica. Ketumbar. Itu bukan ketumbar, bukan merica saudara. Ya, itu pohon bijinya sesawi. Apalagi ini bukan upil kalian ya. Ini biji sesawi. Ya kan? Biji sesawi. Nah, kalau sudah besar bilangnya apa? Jadi pohon segede ini. Jadi bukan sayur kol kobis sawi itu ya. Bijinya segede ini, kayak ini bukan merica hitam atau wijen apalagi ya. Bukan, ini biji sesawi dan ini kalau sudah besar katanya apa? Kalau sudah besar, balik lagi ke ayat yang tadi. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran, enggak tahu kok disebut sayuran ya. Dan yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kerajaan Allah itu digambarkan mirip seperti biji sesawi tadi, yang kecil tadi, yang seuprit tadi, ya kan? Kecil banget. Gambaran kerajaan Allah itu enggak seperti emas, perak, kemilau, semriwing, kemelinting, kok kemelinting. Keindahannya itu wah keren sekali. Jadi kemelinting ya. Oke, sang empunya kerajaan surga ngomong, kerajaan Allah kalau kamu mau diumpamakan itu kayak biji sesawi. Kecil, kecewa enggak kita? Loh, aku mau ke surga ternyata kerajaan surga cuman kayak biji sesawi, kecewa enggak? Tapi dikatakan di ayat 32, tapi kalau ia sudah ditabur, tumbuh jadi besar. Bahkan burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, saya mau bedah ayat ini, Markus, kita ngomongin tentang Markus 4. Katanya, saya sudah siapin ayatnya.
Kelihatan ya? Saudara bisa baca di HP masing-masing, jangan buka yang lain selain Alkitab saudara. Pada suatu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Yang di garis bawahi saudara yang baca. Halo, ayo, ini sudah sedikit sepi, keras. Saya. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, tetapi di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Stop sampai situ, gak usah dibaca semua, habis waktu saya. Jadi pada suatu kali, Yesus ngomong nih, pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Yesus suka ngajarnya di tepi danau. Nanti kita staycation ngajarnya di tepi kolam, bagaimana Bu? Gitu ya. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Datang loh, waktu Yesus di tepi danau itu banyak orang datang. Banyak orang datang kepada Yesus. Why? Terus Yesus ngomong, lihat orang banyak datang. Wih, 5.000 orang nih, 5.000 orang. Terus ngomong Yesus, sini semua aku akan mengajar. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan. Kenapa kok menyampaikannya lewat perumpamaan? Perumpamaan itu bukan dongeng ya. Perumpamaan itu sesuatu yang bisa terjadi, ada hal yang bisa dinyatakan, tapi kalau dongeng enggak. Nah, kenapa Yesus menyampaikannya lewat perumpamaan? Terus, saya bacain aja langsung yang jatuh di tanah itu nanti aja ya. Itu nanti ada Yesus nerangin tentang perumpamaan mengenai benih yang jatuh di pinggir jalan, apalagi benih yang jatuh di tanah berbatu, terus jatuh di tengah semak duri, sama jatuh di tanah yang baik. Ada 4 tanah, yaitu itu perumpamaan Yesus. Berat ini Yesus. Nah, terus kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Yang keras. Semangat. Kok kayaknya Yesus marah ini, kesel nih. Jamnya kepadamu telah Jadi setelah ngasih perumpamaan ketika ia sendirian, ayat 10, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi pada orang-orang di luar itu yang banyak itu, yang bergerombol itu, segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ternyata memang banyak orang datang kepada Yesus, yang 5.000-an itu orang itu ya, kayak kita ini 5.000-an itu datang karena apa? Karena keinginan rindu sama Yesus. Mereka berbondong-bondong hanya untuk melihat mujizat. Mereka berbondong-bondong hanya untuk melihat Yesus action, menyampaikan sesuatunya nggak dipeduliin mungkin, firmannya nggak, yang disampaikan nggak, makanya Yesus menyampaikannya lewat perumpamaan. Mereka datang bukan berarti membuktikan mereka mengasihi Yesus, betul-betul mengasihi Yesus. Mereka datang hanya sekedar ingin tahu, ono Yesus ku sing keren lagi viral di TikTok loh. Ayo, ono ning Alimar, kita datang, langsung berbondong-bondong semua ke sini. Karena ada Yesus yang viral itu. Cuma ikut-ikutan, ingin tahu, ikut merasakan kesembuhan, ikut merasakan berkatnya. Makanya Yesus ngomong, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka segala sesuatu aku sampaikan lewat perumpamaan. Kenapa? Ya karena Yesus tahulah mereka sekedar datang cuman pingin sesuatu. Ya Yesus kasih firman-Nya agak berat buat mereka. Supaya mereka tahu bahwa kalau mereka sungguh-sungguh mereka akan mencari. Karena ini, karena mereka ada maunya. Ikut Yesus ada maunya. Ini saya cari di ayat Yohanes juga ada.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ada lagi, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat lagi yang telah diadakan, yang mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi karena melihat mujizat, mereka melihat Yesus, wih keren, Yesus ini nabi. Dan mau dibawa ini Yesus, mau dijadikan raja. Jadi karena sekedar ini, maka Yesus memberikan perumpamaan supaya waktu mereka benar-benar mencari dia, mereka akan menemukannya. Ini ya, saya ulang lagi supaya jelas di sini. Jadi sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, kata ini yang saya mau sampaikan. Kata tadi ayat mendengar sekalipun melihat itu blepo, katakan blepo. Blepotan bukan blepo. Blepo. Yang keras dong, blepo. Itu melihat sekilas. Sepertinya memandang, menatap. Sebenarnya artinya bagus sih. Memandang dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Kelihatannya blepo, kelihatannya fokus. Ternyata tidur. Kelihatannya melihat, ternyata main HP. Kelihatannya melihat, tapi sibuk sendiri, pikirannya kemana-mana. Melihat sih, dengerin firman. Tapi matanya ini, ngantuk, apalagi. Tapi sibuk main HP, sibuk balesin chat ayang dan sebagainya, enggak tahu. Kelihatannya blepo, tapi ternyata, bahasanya. Tapi mereka tidak menanggap atau mendengar, itu arti katanya sama. Aku, katakan aku. Aku, aku nggak salah ya. Aku, katakan aku. Aku itu sekalipun mereka melihat, tapi mereka enggak aku. Aku itu apa? Menaati. Mereka tidak memperhatikan, ya. Perhatikan ya, jangan nyanyi lagi. Mempelajari, memahami arti dari apa yang disampaikan, mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan, merenungkan, mendengarkan pelajaran. Jadi orang yang banyak gerombolan itu, waktu Yesus menyampaikan firman, mereka melihat blepo sungguh-sungguh sepertinya, tapi fokusnya salah. Enggak fokus sama sekali, mereka enggak menaati, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak mempelajari apa yang disampaikan. Apa kita juga sama hari ini? Enggak mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan. Setelah selesai khotbah ya wis lupa. Tadi khotbahnya apa? Oh, khotbahnya cuman aku gitu aja taunya. Enggak tahu apa itu blepotan tadi. Enggak tahu apa. Enggak menaati, tidak memperhatikan dan katanya tidak mengerti. Suniemi, katakan suniemi. Suniemi itu berakal budi. Pak Budi? Ya bukan tsunami, suniemi. Bergabung dalam satu pemikiran yang sama. Bersama-sama menyatukan persepsi tentang hal yang berhubungan dengan hal keselamatan. Itu yang saya, suniemi artinya itu. Jadi orang-orang ini tidak bergabung bersama kumpul menyatukan hati. Mereka sendiri-sendiri maunya. Aku maunya Yesus ini, aku mau dapatkan Yesus supaya ini. Gak ada kesatuan hati, tidak suniemi sama aku. Kelihatannya blepo tapi gak aku sama suniemi. Gak ada tuh perasaan untuk ayo kita sama-sama bergabung, kita bersatu hati menyamakan persepsi kita. Bahwa kita ini ada di sini untuk mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil tentang keselamatan daripada Kristus. Oke? Jadi mungkin sama kayak kita, sampai hari ini pun mungkin penggemar Yesus banyak di mana-mana, di gedung-gedung gereja yang lain. Tapi karena apa? Why? Untuk apa mereka kumpul? Karena mereka sekedar datang melihat mujizat. Mereka akhirnya ya kehilangan berkat yang sejati. Yesus kasih mereka cuman perumpamaan loh. Tapi apakah menurut saudara Yesus ngomong kepada ke-12 murid ini, aku memberikan rahasia kerajaan. Apakah murid-murid itu lebih baik dari gerombolan orang-orang yang banyak? No. Semua karena kasih karunia, bukan karena murid-murid dekat sama pelayan Tuhan ini, apalagi yang di mimbar ini. Ini akan mendapatkan rahasia kerajaan Allah. Yang sono-sono enggak. No. Ini semua karena Kristus. Amin. Semua karena pilihan Allah. Karena itu Yesus mau ngasih ke siapapun itu
keinginannya Tuhan sendiri. Amin. Jadi waktu itu memang Yesus populer sekali dan sangat fenomenal, bombastis gitu ya. Dicari sekali. Ya, dicari orang banyak. Nah, di ayat nih. Siapa bertelinga hendaklah ia. Siapa yang bertelinga hari ini? Hendaklah ia mendengar. Mari kita mendengar apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Nah, ikut Yesus. Banyak orang berpikir bahwa ikut Yesus maka semua masalah selesai. Mari kita, siapa yang bertelinga hendaklah Suniemi. Oke? Siapa bertelinga hendaklah aku hari ini. Ikut Yesus tidak membuat saudara dan saya bebas dari masalah. 5.000 orang datang supaya Yesus membereskan masalah mereka. Berbondong-bondong datang, ayo Yesus bebaskan aku dari hutang piutang. Ayo Yesus bebaskan aku dari ini dan ini. Ikut Yesus, banyak orang berpikir bahwa ikut Yesus maka semua masalah selesai. Hidup bebas dari penderitaan, hidup bebas dari sakit penyakit. Itu pemikiran orang banyak loh. Pemikiran banyak orang yang bergerombol mau mendekati Yesus. Nah sama kayak orang Kristen zaman sekarang. Orang sekarang ini, anak-anak sekarang termasuk yang tua-tua lah semua lah ya. Gereja Tuhan itu enggak mau susah sedikit. Maunya praktis ya. Maunya yang cepet sat-set wet-wet gitu ya. Enggak suka yang namanya proses. Aduh pelayanan aja harus ikut kelas Excel lah. Harus komsel dulu lah baru pelayanan. Aduh ribet banget, belum tahu talentaku ya. Talentaku di kemilaunya kalian akan kayak gitu kan. No. Pelayanan tuh bukan sesuatu yang harus secepat kilat harus kita tonjolkan di sini gitu kan. Harus melewati yang namanya proses. Terlibat pelayanan tuh enggak ribet, cuman menyerahkan hati aja. Amin. Menyerahkan hidup. Kita semua bertalenta, saya percaya itu. Setiap kita punya talenta masing-masing. Tapi bagaimana kita menyerahkan diri kita, bukan sekedar ikut Yesus supaya diri kita yang tampil, tapi bagaimana Kristus yang memancar dalam kehidupan kita. Nah saudara dan saya perlu melepaskan keangkuhan. Nah jadi kan sudah ada lagunya ya. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi. Biji perlu ditanam, saudara dan saya perlu ditanam. Saudara dan saya perlu melepaskan keakuan kita, siap ditanam. Ditanam tuh enak enggak? Gak enak, gelap tanah itu. Di tanah itu tidak ada yang nyaman, ada cacing, ada apa lagi ditanam? Semut, ya kan? Gak enak, ditanam tuh enggak enak, mati. Kita harus mati dalam tanah supaya saudara dan saya hidup dan bertumbuh. Biji itu kalau dibiarkan ya tetap segitu. Tapi kalau mau hidup dan menghasilkan buah, dia harus ditanam. Jadi sesuatu yang kita pernah sering dengar, tapi belum tentu kita taruh dalam hati kita. Karena apa? Karena masalahnya memang kita suka menonjol, kita suka pamer, kita suka menunjukkan siapa kita. Benar nggak sih? Wah aku bisa kok, aku ingin terlihat. Aku ingin tampil, aku ingin supaya orang melihat aku ingin hidupku memuaskan. Ini semua masalah kita, ya jujur ya, enggak tahu kalau yang lain enggak. Masalahnya kita semua pengen populer. Kalau ada like yang banyak di Instagram, senengnya hati kita. Kalau yang like cuma satu, yang like cuma satu, salah apa aku ya, sedih ya. Kita suka punya kekuasaan, kita suka saat kita dianggap orang lain tuh penting. Dianggap orang hebat itu kita suka. Keren sekali loh pujianmu tadi. Semeriwing aku. Keren sekali loh kamu penyampaianmu tadi. Hebat loh. Nah, tapi ternyata Tuhan ngomong kerajaan Allah tuh seperti biji sesawi. Nah biji itu harus ditanam. Benih itu harus ditanam untuk hidup dan bertumbuh. Nah ini dunia ngomongin ini kan. Kamu itu penting, kamu itu hebat, Luki, Kristi, mana istri ya. Kamu penting, Ilin, kamu tuh hebat, kamu bisa tentukan jalan hidupmu sendiri, ya kan? Kalau saya cari di Pinterest itu ya, untuk lihat foto gitu ya, gambar gitu ya. Ini yang muncul tuh ini, be proud of yourself, tuh
banyak sekali kon. Jadi kamu banggalah pada dirimu sendiri sampai kamu bangga dengan hidupmu. Ayo lakukan sesuatu. Beri yang terbaik supaya kamu bangga dengan hidupmu sendiri. Sampai kamu melihat, wih ternyata aku bisa, ternyata aku keren. Itu kan yang diajarkan. Kamu penting, kamu hebat, kamu bisa menentukan jalan hidupmu sendiri. Masalahnya firman Tuhan ngomong di Yohanes 3:30, bahasa Indonesia sederhana. Dialah yang harus makin penting, aku makin kurang, gak enak ini. Waduh. Dia yang harus makin penting, saya makin kurang penting. Bahasanya lagi, saya cari terus. Ausano, katakan. Ausano, itu artinya yang harus makin penting Tuhan, itu artinya apa? Dialah yang harus bertumbuh jadi lebih besar. Yesuslah yang harus meningkat. Tapi aku makin kurang penting, artinya elato, katakan. Elato, bukan apa itu ya? Tato-lato bukan, elato. Elato. Elato artinya apa? Menurunkan otoritas kita. Menurunkan popularitas kita. Kita suka populer. Tuhan ngomong, Kristus yang harus makin penting. Lani makin kurang penting. Kamu gak perlu populer, kamu gak perlu sok punya otoritas. Yesus yang harus makin auksano. Harus makin bertumbuh jadi lebih besar dalam hidup kita, itu Yesus. Yang meningkat, yang memenuhi hati kita, pikiran kita itu Yesus. Kitanya gak penting. Dalam arti apa sih gak penting lu? Ya kok gak penting? Artinya kita mundur. Kita gak, wah aku lah, penting aku. Yesus belakangan aja, yang penting mauku diturutin dulu. Tuhan 3 bulan Tuhan gak jawab doaku, oke gak Tuhan-Tuhanan. Oke jodoh gak datang-datang akhir bulan ini sudah Maret mau tanggal berapa ini sudah? Tanggal 10, tanggal 30 Maret gak datang jodohku, oke selesai Tuhan, the end. Loh Tuhan yang diancam, ya kan? Kita suka kayak gitu, cowok gak datang kita ancam Tuhan. Jadi dia yang harus makin penting. Aku yang makin kurang penting. Aksuano elato, katakan? Elato. Jika kamu, ini dari Santo Agustin. Ya, saudara boleh foto, saudara renungkan, kalau difoto di HP dibaca lagi. Jangan menuin galeri tapi gak pernah kalian baca lagi, percuma. Nanti di-share boleh, sampaikan ke teman-temanmu yang di pedalaman, ya, yang di kota-kota, yang di gunung-gunung boleh. Sampaikan, jika kamu mempercayai apa yang hanya kamu sukai pada Injil dan menolak apa yang tidak kamu sukai, maka yang kamu percayai bukanlah Injil melainkan dirimu sendiri. Itu kita kayak gitu. Jujur aja, jika saya mempercayai apa yang hanya saya sukai pada Injil dan nolak apa yang tidak aku sukai, sebenarnya yang saya percaya itu diri saya sendiri. Saya cari-cari yang sesuai aja, yang gak suka dibuang. Injil bukan seperti itu. Berarti yang kita percayai selama ini jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 50 tahun, itu bukan Kristus, melainkan diri kita. Kita sedang menyembah diri kita sendiri. Kita sedang mencari keindahan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mencari keindahan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama merenungkan ini. Benih ditanam itu merupakan gambaran penyerahan diri. Tuhan ngomong, kamu kalau mau ditanam, itu kamu pasrah sudah. Gelap di tanah itu. Kalau saya nanti, ya saudara catat aja, Markus 4, 26, 27 ada. Kalau mau bisa ditampilkan boleh. Tolong ditampilkan, RCM jangan lelah, semangat. Lalu kata Yesus, dengarkan ya, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Artinya apa? Kalau kita mau ditanam, kita itu pasrah, nyerah sama Kristus, sama Tuhan. Karena bumi nanti yang akan mengeluarkan semuanya. Kita ditanam itu
Ayo aku ditanam ini Tuhan, aku puasa, aku doa, aku perpuluhan, aku mana hasilnya aku kok gak tumbuh-tumbuh. Pertumbuhan Tuhan loh yang ngomong. Lalu pada malam hari waktu ia tidur, dia yang nabur sudah tidur, benih itu mengeluarkan tunas, gak ada yang tahu. Yang tahu pertumbuhan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau mempercayai Tuhan, kemarin Komsel kita ngomong, bagaimana sejauh ini kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kejatuhan kita dalam kita mengandalkan Tuhan. Sulit ya? Kalian pakai pikiran kita sendiri. Gak cocok Tuhan ini. Gak ngerti seleraku Tuhan ini. Mauku nih rumah yang kayak gini. Lah kok rumahnya jadinya begini. Apalagi, Tuhan loh aku maunya pilih cowok yang tinggi putih. Lah kok yang pilih yang jadinya ini. Tuhan aku maunya yang ini. Gereja yang seperti ini. Kok masuk gereja model gini. Maunya kita kayak gitu. Aku maunya kita percaya sebenarnya. Jujur. Ini ya ayatnya. Fakta bahwa Tuhan itu benar kita tahu. Setuju? Fakta Tuhan benar kita percaya toh? Kita percaya semua bahwa dia tidak berbohong, bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan. Sudah percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa buat kesalahan? Percaya enggak? Contohnya, kalau Tuhan ngomong ini merah, langsung jadi merah. Jadi kalau saya, ayo ini warnanya apa gitu ya, sembunyi ini. Saya mau ngomong dia hijau, tapi kan hitam. Kuning, merah, hitam. Salah, ini hijau. Gitu. Ya enggak berubah jadi hijau. Tapi kalau Tuhan mau ngomong ini hijau, otomatis hijau dia. Setuju? Di dalam firman-Nya tidak pernah ada kesalahan. Amin. Kalau Tuhan mau ngomong kita kudus, maka kita benar-benar kudus. Jadi firman-Nya enggak pernah bohong, Tuhan enggak pernah buat kesalahan loh. Ya, kalau kita percaya itu, percaya. Tapi itu kadang menimbulkan rasa takut. Benar enggak dalam hati kita? Aku tahu sih Tuhan itu benar. Aku enggak harus melakukan ini. Tapi aku sulit Tuhan mempercayai Engkau. Sulit aku Tuhan, sakit aku kalau aku melakukan kehendak-Mu. Aku harus ini, aku harus melepaskan ini, aku harus melepaskan pekerjaanku yang enggak benar ini padahal cuannya gede. Aku harus melepaskan cowok ini, padahal cowok ini segalanya buat aku, tapi Tuhan bilang no. Apakah aku harus mau? Apakah aku harus mempercayai Engkau? Nanti aku cari lagi cowok, aku umur berapa Tuhan? Kita takut, perasaan kita takut, tapi kita tahu dia baik, tapi kita takut. Kenapa? Karena itu Tuhan ngomong, kamu perlu belajar seperti benih, ditanam, menyerah. Benih ditanam merupakan penyerahan, ini aku Tuhan. Sulit, air mata pasti aku akan lewati. Kalau aku tidak pilih dia mungkin aku akan sedih, hancur hatiku. Tapi aku rela. Kalau Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan adalah hal itu, aku siap Tuhan. Karena firman Tuhan itu keras memang kadang buat kita, ya kan? Aduh ternyata kayaknya perintah-perintah-Mu sulit aku lakukan. Tuhan bertentangan dengan akal pikiranku yang semua aku pikirin di sini nih ya. Ini penuh semua pikiranku. Aduh Tuhan aku tidak sanggup mengikuti perintah-Mu. Tapi Tuhan ngomong kalau kamu mau menyerah, kamu akan merasa puas nantinya. Ya, kita perlu menerima pemahaman ini. Jadi dengerin firman. Baca Alkitab di rumah, renungin sendiri sejauh mana kita bisa mempercayai Tuhan. Kita bisa mengandalkan apa yang kita sudah baca. Oh ya, apakah aku sanggup Tuhan? Tolong aku Tuhan, mampukan aku hari ini untuk aku bisa ngelewatinya. Amin. Itu namanya bertumbuh, itu namanya ditanam. Butuh anugerah. Jika kita mau mempercayai Tuhan, wis lah gak ada manusia sehebat apapun, pendeta, kelas kakap, kelas teri, kelas apa aja, butuh anugerah. Kita senantiasa butuh anugerahnya untuk dapat mempercayai Kristus ketimbang diri kita sendiri. Percayalah kita ini bukan penjaga hati yang hebat. Ada ya lagunya penjaga hati ya kayaknya. Ada ya? Kayak gimana? Ada itu, saya pernah dengar. Ada ya? Ari Lasso atau Ari Tulang? Ya seperti itulah. Kita bukan penjaga jiwa yang baik. Kita bukan penjaga hati yang baik, percayalah. Kita ngomong sama pacar kita,
percayalah kalau kamu pilih aku akan menjaga hatimu. Fred, kita penjaga hati yang buruk. Katakan, jangan sombong, kamu penjaga hati yang buruk. Suami istri aja bukan penjaga hati yang baik loh. Kadang naik turun, bertengkar sering, penjaga hati. Pernikahan baru ini saling menunjuk. Butuh anugerah ini memang, butuh anugerah. Okay? Kita senantiasa butuh anugerahnya, ya kan? Ya nanti kesaksian ya di staycation, oke? Oke. Kita butuh anugerah untuk mempercayai Kristus ketimbang diri kita sendiri. Wah, mengapa kita sering takut sama khawatir? Karena hati kita masih mengingini sesuatu yang dapat memuaskan hasrat kita. Kita nggak mau kehilangan itu loh. Kita masih pingin sesuatu kita pegang erat-erat yang bisa memuaskan hasrat hati kita. Denganmu tuh, aku nggak bisa lepaskan cewek itu. Deket dia itu rasanya duniaku penuh. Penuh apa? Nggak tahu, penuh hutang kali. Penuh hutang ya. Ya, memenuhi hati kita yang kosong ini loh. Kita takut ya. Kita perlu sadar, perlu ingat, perlu taruh di dalam hati kita. Apapun yang memiliki kita, ingat ya, apapun yang memiliki kita selain Yesus pasti meninggalkan kita. Pasti bisa mengkhianati kita. Apapun yang memiliki kita, bukan kita miliki tok loh. Apapun yang memiliki kita, pacar kita, pekerjaan kita, uang kita, kekuasaan kita, apapun itu pasti bisa meninggalkan kita. Pasti bisa mengkhianati kita, pasti bisa mengecewakan kita. Cuman Yesus yang tidak pernah bisa mengecewakan kita. Terus lalu kita tukar Yesus dengan hal yang mengecewakan. Kita pertahankan hak kita pertahankan kekeh maunya kita, ternyata lah kok ngene. Kok begini jadinya. Ya hanya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita dan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Hari ini kita belajar untuk aku butuh Engkau setiap waktu Tuhan. Sukaannya Bu Tina. Ya Tuhan tiap jam katanya. Ku memerlukanmu. Bu Tina sukanya itu katanya. Namun mengerti hal itu tetap tidak dapat kita memberikan hati kita seutuhnya sama Tuhan. Jujur, benar enggak? Sekalipun kita sampai hari ini gini, kita ngomongin ini ya. Hati kita loh condongnya lebih memberikan apa ya? Untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita lebih banyak daripada kepentingan Tuhan. Sekalipun kita mengerti hal ini. Kita masih tetap aja kurang mengandalkan Tuhan. Kita enggan ditanam. Tuhan nanti ayolah tahun depan lah ya. Aku tak nikmati dulu. Kepuasanku dulu lah. Kita lupa bahwa Kristus sudah mati buat kita. Untuk kita dapat kehidupan kekal loh. Dan kita tukar dengan yang tidak kekal. Oleh sebab itu kita perlu anugerah. Nah ini lakon saya. Ya. Bang Dev ini kalau ini keren ini ya. Paul Washer, nggak tahu Paul tukang cuci gitu ya. Paul Washer, nggak tahu apa artinya nih Paul Washer. Paul si tukang cuci, gitu kan? Nah, cuci. Oke. Semakin kita memahami arti Allah menjadi manusia, perhatikan baik-baik ya. Semakin kita memahami arti Allah menjadi manusia dan manusia menjadi Immanuel, maka makin besar pula pengabdian kita. Makin bersungguhlah kita dalam ketaatan, serta makin bergairah kita dalam beribadah. Jadi semakin kita tahu bahwa kita ini gak bisa hidup tanpa Tuhan, setelah itu kita makin memahami Kristus, sang pemilik kerajaan sorga, Basilia, itu tadi menjadi manusia, seperti kita mengambil rupa seorang hamba. Lalu manusia Yesus itu menjadi Immanuel. Ngerti artinya menjadi Immanuel? Dia harus mati supaya jadi Immanuel buat kita. Kalau dia enggak pernah mati enggak jadi Immanuel, benar enggak? Dia mati di kayu salib dan dia bangkit, manusia itu menjadi Immanuel. Nah, kalau kita tahu itu, maka makin besar kerelaan kita. Kita rela, oke, makin besar pengabdian kita. Wow, Allah jadi manusia jadi Immanuel. Itu yang perjanjian lama enggak pernah dapat. Di perjanjian baru kita dapatkan.
waktu Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Setelah ini kita Paskah ya. Setelah ini kita Paskah. Kita akan menikmati Paskah nanti di bulan apa ya Paskah? April ya? Maret ya? Oh ya Maret. Akhir bulan ini ya. Sebentar lagi ya kita akan Paskah. Makin besar pengabdian kita loh. Pengabdian itu tadi apa? Penyerahan diri. Sulit. Gak ada ngomong pengabdian enak. Gak ada, pengabdian itu sulit. Orang mengabdi kata firman Tuhan. Kalau bosnya datang, dia enggak makan, bos aku makan dulu ya bos. Enggak ada. Hamba itu ikat pinggang, melayani bosnya dulu, rajanya. Mau makan apa Pak? Sate? Ayam betutu? Ditanyain dulu. Bukan maunya kita, Pak aku mau dadar jagung, tak kasih ya? Lah, bosnya enggak mau dadar jagung kok, maunya ayam betutu. Ya kita kerjakan itu, ngerti? Jadi itu bagian mengikat pinggang kita, artinya kita menyerahkan diri jadi hambanya. Makin besar pengabdian kita, makin bersungguh kita dalam ketaatan. Kita perlu taat memang, gak bisa gak taat. Baca Alkitab, perlu? Oh aku lihat keindahan Tuhan, lihat lewat mana kalau tidak pernah baca Alkitab? Keindahan yang mana yang mau kita baca, kita lihat, ya kan? Keindahannya ada di dalam firman-Nya. Waktu itu kita lihat keindahan lewat pengalaman hidup kita sama Tuhan. Setelah makin bergairah kita dalam ibadah bukan sekedar datang hari Minggu. Ibadah itu benar-benar punya kualitas dalam hidup kita. Katanya ibadah itu mahal harganya. Kenapa? Persekutuan orang-orang kudus. Nah, kalau kita enggak bergairah. Sakit panu enggak ibadah. Kenapa? Panuan Kak. Malu ada panu di sini. Gak ibadah. Kenapa? Mules. Bibir pecah-pecah sariawan. Gak ibadah. Gak tahu ya. Kenapa? Saya juga gak bisa pikir sih. Mules saja gak beribadah. Ya. Kenapa? Oh lagi cuan banyak. Saya mau pesta dulu. Ibadah nanti. Yang banyak dari kita seperti itu. Tapi kita tahu itu. Nah sekarang mari pertanyaan reflektif buat kita semua. Nah, saya sudah mau habis. Apakah masih ada keraguan, ketakutan yang timbul dalam hatimu untuk mempercayai Tuhan? Gak tahu apa. Setiap kita punya problem, setiap kita punya masalah. Mari dicatat nanti di Komsel bisa dibahas ya. Apakah masih ada keraguan, ada ketakutan yang timbul dalam hatimu untuk mempercayai Tuhan? Apa? Masa lalumu? Apa saja? Keraguanmu karena apa? Satu kuncinya memang penyerahan diri. Apakah ada yang sedang kamu kejar? Apa yang sedang kamu ingin buktikan? Atau yang kamu ingin dapatkan melebihi Kristus? Masih adakah? Aku mau kejar ini dulu. Kalau ini sudah goal Tuhan, baru engkau. Ya kasih waktulah Tuhan, 3 bulan ini tak habis-habisin. Aku mau menangkan proyek ini dulu. Setelah itu engkau. Apa seperti itu? Atau enggak tahu apa yang sedang kita kejar? Yang kita mau buktikan? Yang kita ingin dapatkan melebihi Kristus. Apakah kamu sudah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah? Komunitas rohani, ada yang belum? Yang mau belajar dan bertumbuh bersama, Suniemi, dalam Kristus yang sejati. Apakah sudah? Kalau sudah, lebih semangat, lebih habis-habisan lagi. Terakhir, salib dan kerajaannya. Tuhan telah memberikan kepadamu putranya, bukan untuk membuat kerajaan kecilmu sukses, tapi untuk membawamu kepada dirinya sendiri dan menikmati kemuliaannya. Ini keindahan Injil yang sejati. Kalau kita bikin kerajaan kecil kita sukses, mungkin kepuasannya dangkal. Dan itu tidak pernah kekal. Apakah berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh berprestasi? Boleh, tapi bukan salah loh itu. Malah kita akan habis-habisan berprestasi untuk Tuhan. Tapi pola pikirnya berubah, semuanya untuk kerajaan Allah. Amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hal ini tidak memuliakan Tuhan, aku harus lepaskan. Itu namanya penyerahan diri. Kalau apa yang aku lakukan ini tidak memuliakan Tuhan, lebih baik aku mundur. Lebih baik aku diam, lebih baik aku rugi. Daripada aku ngomong tapi aku merugikan kerajaan Allah. Amin.
tetapi untuk membawamu. Kenapa sih? Salib dan kerajaannya tidak bisa dipisahkan. Kita cuma mau kerajaannya yang enak-enak. No, Tuhan ngomong kerajaanku seperti benih yang ditanam. Jangan pernah membayangkan kalau masuk kerajaan tuh hura-hura, hai rock gitu aja. Aku kerajaan, warga kerajaan. Kerajaannya berbicara tentang penyerahan hidup kita. Dan Yesus buktikan lewat salibnya. Dia menyerahkan dirinya loh untuk kita. Dia ditanam terlebih dulu. Sebelum dia menyuruh kita, kamu harus ditanam supaya tumbuh. Yesus melakukannya. Yesus memberikan contoh kepada saya dan saudara. Aku sudah ditanam. Dalam perut bumi loh, 3 hari aku bangkit. Sebelum ditanam dia melewati proses yang paling menyakitkan. Yang belum pernah mungkin kita rasakan, gak akan pernah. Dia ditelanjangi, dia dipermalukan, dia ditinggalkan. Kalau ngomong kata telanjang, dia benar-benar telanjang. Dipermalukan sedemikian rupa. Kita gak dilihat orang sebentar aja, kita sakit hati kan. Karena ego kita, lewat loh, gak disyalomi, ya Allah. Tega banget. Gak dilihat aku sudah cantik seperti ini. Gak dikasih selamat, terima kasih ya. Lupa kata terima kasih aja dari bibir seseorang, kita bisa sakit hati. Tapi Tuhan ngomong, salib dan kerajaannya. Salibku membuktikan bahwa aku sudah ditanam. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk memberikan kita rasa aman bahwa kalau aku sudah ditanam dan aku menang, kamu pun bisa. Amin. Jadi gak ada kata mustahil. Di dalam Kristus semuanya ya dan amin. Sulit? Yes, sulit. Tapi Yesus ngomong, Tuhan Allah itu, Allah Bapa memberikan kepada kita putranya. Bukan untuk membuat kerajaan kita kecil, kita sukses. Itu mah gampang. Tapi untuk membawa kita kepada dirinya sendiri. Amin. Dan menikmati kemuliaannya. Mari saya mengajak saudara untuk merenungkan. Kita harus rela menyingkirkan kerajaan kecil kita dan mulai hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Bagaikan benih yang tertanam dalam. Mari saya ajak saudara untuk fokus. Kita aku, kita suniemi hari ini. Sebelum bertumbuh, begitulah hidupku yang ada di dalam rencanamu. Ngomong sama Tuhan sendiri, jangan fokus sama yang lain. Taruh kebenarannya di dalam hati kita yang rapuh ini, yang mudah goyah, yang mudah takut. Kita ngomong sama Tuhan hari ini. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Ngomong sama
kesulitan dalam hidup akan selalu ada. Penderitaan, masalah akan selalu menemani kita. Jadi jangan fokus sama penderitaanmu. Fokus sama yang memberikan engkau hidup kekal. Fokus pada Kristus yang sudah rela mati buat kita. Serahkan hidupmu, serahkan semua kekhawatiranmu kata Tuhan. Semua masa lalu, semua ketakutanmu, semua rasa resahmu. Sebab Dia lebih tahu hidup kita ketimbang diri kita sendiri. Dia penjaga hati kita yang paling terbaik. Mungkin ada dari antara saudara yang memerlukan doa hari ini. Saudara boleh angkat tangan. Mungkin ada saudara bisa angkat tangan, tidak perlu lihat sana sini. Saudara angkat tangan saja, Tuhan melihat, kita berdoa. Tuhan terima kasih bahwa rencanamu saja yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya ada roh kekudusan-Mu memenuhi kami. Memang Tuhan, Engkau mati untuk mengeluarkan kami dari lumpur ini. Tapi pengudusan-Mu lah yang akan membersihkan kami Roh Kudus dari sisa-sisa lumpur yang ada. Sisa-sisa lumpur dosa ini harus Roh Kudus bersihkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami semakin berkurang dan Kristus yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayo bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami tidak sedang membangun kerajaan kami di RGCC ini. Kami tidak sedang membangun kerajaan rock di tempat ini. Kami sedang membangun kerajaan Kristus Yesus, Raja yang mulia yang telah menebus dosa kami. Oleh sebab itu melalui wadah keluarga rohani kami rock ini, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan kami mau dimuridkan, kami mau berkomunitas, kami mau tertanam di dalam tubuh-Mu. Tubuh yang kekal yang telah mati buat kami. Oleh sebab itu kami mau meresponinya Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi tubuh-Mu, dan juga bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Kata firman Tuhan, kami harus berakar ke dalam, semakin dalam, sampai kami tidak terlihat lagi, sampai Kristus yang semakin terlihat. Dan begitu juga Tuhan firman-Mu berkata, kami harus bertumbuh meluas, kami bertumbuh melebar keluar, sehingga kami bisa menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Oleh sebab itu kami mau menanggapi firman Tuhan hari ini. Kiranya berkat Tuhan ini melimpah, angkat tanganmu jemaat Tuhan. Berkat ini melimpah atas kehidupanmu. Engkau bukan saja bertumbuh ke dalam, berakar ke dalam, tetapi engkau bertumbuh keluar, menjangkau luas, menjangkau lebar, dimanapun engkau berada. Di kampus, di sekolahmu, di keluargamu, di tempat kerjamu, di ladangmu, di profesi apapun yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Engkau memberitakan keselamatan, engkau memberitakan tentang Kristus Yesus yang luar biasa itu. Melalui kehidupanmu, melalui kondisi apapun yang kau sedang alami, keindahan Kristus semakin terlihat dalam kehidupanmu. Dan orang semakin banyak datang kepadamu. Kata firman Tuhan, jika Yesus semakin ditinggikan, maka Ia akan menarik
semua orang datang kepada. Kami tidak mau meninggikan nama satu gereja, kami tidak meninggikan nama satu hamba Tuhan, kami mau meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Maka ketika Yesus ditinggikan, Dia menarik banyak orang datang menyembah-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.